Kenapa kita berpikir tentang saldo sama dengan nol? Banyak masjid setiap Jumat mengumumkan jumlah saldo infaknya. Semakin besar, biasanya semakin bangga. Padahal itu artinya dana mandek. Orang infak itu kan segera ingin apa yang diinfakkan menjadi sesuatu yang bermanfaat lalu berpahala. Betul mereka menyerahkan ke kota infak itu sudah berpahala, tapi tentu pahalanya menjadi sempurna ketika dana itu dibelanjakan menjadi sesuatu yang bermanfaat. Kalau ditumpuk-tumpuk di kas, tentu ini tidak berjalan. Dan di Jogokaryan itu kita simpel Pak, kita takut kalau mengumumkan saldo infak besar itu menjadi luka dakwah. Luka dakwah maksudnya gimana Ustaz? Jumatan pakai pengeras suara, masjid mengumumkan saldo infak sekian ratus juta. Ada jamaah kita yang nggak berani ke rumah sakit padahal sakitnya serius karena nggak punya biaya. Mendengar masjid saldonya banyak, ya iya masjid kaya, kok aku tidak ditolong ya? Itu luka dakwah. Alhamdulillahi haqqa hamdi, alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih wa la na'budu illa iyyahu wa natawakkalu alaih. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ala ashabihi wa dhurriyyatihi wa man sara ala nahjihi wa sanna bi sunnatihi wa ihtada bi hadihi ila yaumi liqa'i rabbih, amma ba'd. Hadratul Fadil, Hadratul Mukarramin, segenap jajaran pimpinan dan manajemen PT Pertamina Hulu Rokan yang kami takdimi, jajaran pimpinan dan pengurus Badan Kemakmuran Masjid Agung Usuluddin yang kami takdimi, rekan-rekan, Bapak Ibu, para pimpinan dan pengurus masjid dan musola di sekitar wilayah di Duri maupun wilayah-wilayah lain sebengkalis mungkin. Barakallahu fikum jami'an. Syukur kepada Allah atas limpahan karunia-Nya pada siang hari ini kita dihimpun di forum yang insyaallah mudah-mudahan bermanfaat dan berkah ini. Mohon izin perkenan kami bicara di depan seperti tadi diperkenalkan. Kalau resminya saat ini tertulis nama saya adalah Wakil Ketua Umum Takmir Masjid Jogokaryan periode kedua. Mudah-mudahan besok bisa selesai. Ya, jadi kalau di Masjid Jogokaryan itu memang takmir atau BKM-nya dipilih melalui pemilihan oleh jamaah. Jadi kita menampung aspirasi jamaah, di mana jamaah dipersilahkan memilih nama-nama formatur takmir yang dikehendaki. 2 periode berturut-turut, pemilu takmir tahun 2015 dan 2019, saya menduduki suara terbesar kedua. Yang pertama dahulu Haji Muhammad Fani Rahman itu Allahu yarham mendapatkan sekitar 790 suara, saya sekitar 760 suara. Kemudian di tahun 2019 itu Dr. Hewan Haji Agus Abadianto itu 860-an suara, saya 830-an suara. Jadi kalau di Jogokaryan memang ya tentu kita selalu menempatkan kalau bisa ketua umum yang kelahiran Jogokaryan. Kalau saya baru berada di Jogokaryan itu tahun 2000 Pak. Ber-KTP Jogokaryan itu tahun 2004. Jadi hitungannya masih kaum pendatang. Dan memang dahulu ketika kemudian kita menggulirkan wacana-wacana program-program pemberdayaan maupun program-program pemakmuran masjid, ya sempatnya saya mengalami
masa-masa di mana merasa berat ya. Tahun 2006-2007 itu sampai ada pengajian di Masjid Jogokarian dulu namanya Palapa, pengajian Ahad Legi Pagi, pengajian rutinan warga se-Jogokarian Raya. Itu pada medio 2006-2007 sempat berubah nama menjadi pengajian Jogokarian asli. Asli pakai shot. Karena ditengarai saya dan yang muda-muda ini adalah kaum penjajah gitu. Karena membawa beberapa hal perubahan-perubahan di dalam kepengurusan Masjid Jogokarian. Tapi Masya Allah pada waktu itu pembina kami, guru kami Ustadz Haji Muhammad Jazir ASP sangat luar biasa di dalam keberpihakannya kepada berbagai ide dan gagasan anak-anak muda sehingga terjadi progresivitas yang luar biasa dalam kepengurusan takmir Masjid Jogokarian, termasuk tadi alhamdulillah saya tidak berusaha untuk membuat jarak dengan para sesepuh, dengan para senior, sehingga dengan hubungan yang semakin saya merundukkan diri, mengalah, menjadi yang mendudukkan diri sebagai muridnya para senior itu ya tadi dalam pemilu takmir 2015 itu salah satu pembuktian bahwa alhamdulillah ide-ide perubahan, ide-ide untuk menjadikan masjid ini semakin bisa melayani umat itu menjadi arus utama yang diterima dan kita bisa melihatnya sampai hari ini bagaimana Masjid Jogokarian menjadi model transformasi masyarakat berbasis masjid. Sehingga sering kita kemukakan Jogokarian itu di tahun 55 penduduknya 80% pilih PKI Pak. Di tahun 55 pemilu pertama di Republik Indonesia kita tercinta itu penduduk Jogokarian itu 80% itu pilihannya Palu Arit. Di tahun 66 menjelang dibubarkan dengan Super Semar, Lekra, Lembaga Kebudayaan Rakyat underpunya PKI itu di Jogokarian masih mementaskan ketoprak. Tahu ketoprak ya Pak? Drama panggung itu judulnya Patine Gusti Allah. Judulnya Kematian Tuhan. Itu yang kemudian menjadi satu tolok ukur ya. Seperti apa Jogokarian sebelum kemudian bertransformasi menjadi masyarakat yang hari ini kemudian disebut sebagai masyarakat Islam. Di tahun 70-an, ya ketika tahun 66, ada 2 orang ustadz muda dari Karangkajen. Karangkajen ini kampung sebelah basis Muhammadiyah yang kemudian ditugaskan untuk berdakwah di Jogokarian, antara lain Pak Haji Zarkoni dan Bapak Haji Amin Said, ayahanda Ustadz Haji Muhammad Jazir ASP. Kemudian pelan-pelan ya masyarakat berubah, tapi kalau cerita yang sepuh-sepuh di tahun 70-an pergi ke masjid kemudian dilepasin anjing galak untuk ngejar itu masih biasa. Berangkat sholat raweh dilempari petasan masih sering gitu ya. Kadang dilempari batu sambil sembunyi tangan juga ada. Bahkan pernah kejadian di tahun 70-an itu sebuah petasan besar dipasang dengan obat nyamuk ya supaya meledaknya tidak langsung tapi kayak timernya itu pakai obat nyamuk gitu ya. Itu dan meledak pada saat sholat tarawih dilaksanakan tepat di dekat pengimaman. Itu pernah kejadian. Jadi masa-masa itu ada. Nah, pada hari ini sudah ada sekitar 17 skripsi, 3 tesis, 2 disertasi tentang transformasi masyarakat Abangan menjadi masyarakat Islami di Jogokarian yang berbasis masjid. Nah, karena itu meskipun kami secara status masih menjadi Wakil Ketua Umum Takmir Masjid Jogokarian, kami bersama teman-teman sekarang juga fokus untuk mengembangkan transformasi masyarakat berbasis pondok pesantren.
yang kami rintis di lereng Merapi Merbabu sejak tahun 2010 dengan nama Pesantren Masyarakat Merapi Merbabu. Latar belakang sosial antropologinya sama, karena lereng Merapi Merbabu ini pada tahun 66 dikenal sebagai Merapi Merbabu Kompleks. Merapi Merbabu Kompleks itu istilah yang digunakan oleh tentara pada waktu itu, terutama RPKAD, Resimen Para Komando Angkatan Darat, yang dipimpin oleh Jenderal Sarwo Edi Wibowo, mertua dari Pak SBY, yang waktu itu diserai menjadi Pangkop Kamtib, Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban. Dalam hal ini adalah pemberantasan sisa-sisa dari PKI. Nah, pada waktu diburu oleh RPKAD yang pada saat itu menggandeng para santri dalam wadah yang hari ini kita sebut sebagai Banser. Banser itu barisan Ansor Serbaguna dari organisasi pemuda Ansor, dibentuk para militer yang disebut sebagai Banser untuk membantu tentara pada saat itu memberantas PKI di Jawa. Nah, itu orang-orang yang terlibat dalam PKI ataupun yang tertuduh terlibat dalam PKI itu dari Salatiga, Boyolali, Surakarta, Magelang, Temanggung, Wonosobo, Sleman, itu larinya ke Merapi Merbabu Kompleks di antara lereng Merapi Merbabu ini. Sehingga ketika tahun 70-an beberapa tawanan dari Pulau Buru pulang. Mereka disertai oleh beberapa kawan pendeta misionaris. Maka di daerah ini mereka mendapatkan sambutan yang bagus. Karena apa? Karena masyarakat di wilayah ini memiliki trauma tersendiri dengan kaum santri. Trauma tersendiri dengan orang-orang yang menggunakan atribut keagamaan Islam. Ya. Karena waktu itu tadi santri digandeng oleh RPKAD untuk ikut memberantas PKI. Sehingga proses dakwah di lereng Merapi Merbabu ini sama dengan prinsip-prinsip yang pernah kita terapkan di Masjid Jogokarian untuk kemudian membawa manajemen masjid ini pada pendekatan-pendekatan yang modern, dan kita membawanya kepada narasi, fungsi, dan peran masjid di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Guru kami, Ustaz Haji Muhammad Jari SP, ketika memberikan pengarahan kepada kami, maka secara umum beliau menyampaikan yang namanya manajemen masjid itu meliputi 3 langkah mendasar. Yang pertama pemetaan, yang kedua pelayanan, dan yang ketiga pemberdayaan. Di Indonesia ini ada sekitar 1.200.000 masjid dan musola. Hanya saja sayangnya dalam mengelola masjid, hal yang paling sedikit dilakukan oleh masjid-masjid ini adalah yang pertama, yaitu pemetaan. Kita tidak melakukan pemetaan dan pendataan yang serius terhadap jamaah yang menjadi ampuan dakwah kita. Mungkin ada yang bertanya, apa ada dalilnya Ustaz, masjid dan musola kok harus melakukan pemetaan dan pendataan terhadap siapa jamaahnya? Dalilnya begini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ketika Rasulullah SAW menjadi imam di Masjid Nabawi, setiap kali beliau selesai sholat, beliau menghadap ke arah jamaah, menghadap ke arah hadirin, maka beliau bisa tahu siapa di antara sahabat beliau yang tidak hadir untuk sholat berjamaah di masjid. Maka beliau biasanya menanyakan, di manakah si fulan, kenapa dia tidak tampak hari ini? Oh ya Rasulullah, dia sedang sakit. Baik, kalau begitu setelah ini kita akan menjenguk dia. Nah, kalau kita cerminkan ke imam masjid pada zaman sekarang, sanggupkah imam-imam masjid zaman sekarang kalau menghadap ke arah jamaahnya
seusai sholat fardu, apakah dia bisa mengetahui siapa saja di antara jamaah yang tidak hadir? Tidak bisa, Pak. Sulit, berat. Maka dari itu hendaknya hadis ini, dalil ini kita gunakan untuk menjadi pijakan bahwa seharusnya Badan Kemakmuran Masjid, Dewan Kemakmuran Masjid, Takmir Masjid atau apapun namanya mengetahui dengan baik seperti apa kondisi jamaahnya. Paling tidak peta dakwahnya jelas, warga yang menjadi ampuan dakwahnya itu definitif. Maka dulu ada yang bertanya setiap kali saya menyampaikan materi tentang kemasjidan seperti ini, kenapa Ustadz Masjid Jogokaryan itu kok namanya tidak Islami? Tidak Islaminya bagaimana Pak? Saya biasanya bertanya balik, lah ya nama masjidnya kok Masjid Jogokaryan, itu kan nama kejawen. Kenapa tidak nama Baitul Muttaqin, Baitul Mukhlisin? Kenapa tidak nama Masjid Usuluddin? Kalau ada Masjid Usuluddin, ada Masjid Adab, Masjid Dakwah, Masjid Tarbiyah. Ini nama-nama fakultas di IAIN dan UIN. Kenapa kalau nama masjidnya tidak menggunakan kalimat atau kata-kata dalam bahasa Arab? Saya jelaskan, justru nama Masjid Jogokaryan itu nama masjid yang sesuai sunnah. Kenapa disebut sesuai sunnah? Karena dahulu nama-nama masjid di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga sesuai dengan wilayah dakwah yang diampunya. Masjid Bani Sulaim, Masjid Bani Salamah, Masjid Bani Amr, Masjid Bani Auf, tentu induknya adalah Masjidin Nabawi untuk seluruh kota Madinah. Tetapi masjid-masjid itu mengampu dakwah sesuai nama kampungnya masing-masing. Masjid Bani Sulaim tentu dakwah yang diampunya untuk jamaah di perkampungan Bani Sulaim. Demikian pula di Bani Salamah, demikian pula di Bani Amr, demikian pula di Bani Auf, dan lain sebagainya. Maka kami meniru itu dengan menyatakan Masjid Jogokaryan adalah masjid di kampung Jogokaryan, jamaahnya yang diampunya, wilayah dakwahnya adalah 4 RW, 18 RT, 880 kepala keluarga, 3.690 jiwa, 1.850 mukallaf. Clear. Jadi ini yang menjadi tanggung jawab dakwah dari Masjid Jogokaryan. Warganya jelas, teradministrasi dalam 4 RW dan 18 RT dengan jumlah jiwa ya sesuai dengan yang terdata. Kadang-kadang di satu wilayah ada 2 masjid. Yang satu namanya Masjid Al-Muttaqin, yang satu namanya Masjid Al-Mukhlisin. Yang sholat di Al-Muttaqin hanya orang-orang bertakwa, yang sholat di Al-Mukhlisin hanya orang-orang yang ikhlas. Dalam soal mustahif, lempar-lemparan, itu jamaah kamu itu miskin tolong diurus. Dalam soal muzaki, rebutan, ini jamaah kami, kalau infak di tempat kami biasanya, kalau kurban di tempat kami biasanya. Ini ironi, karena kemudian kita menjadi tidak dalam kesatuan gerak dakwah, tidak bersinergi dan tidak berkolaborasi antara masjid yang satu dengan masjid yang lain. Maka di Jogokaryan tadi harus jelas, Masjid Jogokaryan wilayah dakwahnya adalah sekampung Jogokaryan. Dan Ustaz Jazir selalu menekankan ini Masjid Jogokaryan, bukan masjid di Jogokaryan. Apa bedanya Pak? Kalau Masjid Jogokaryan maka seluruh anasir BKM-nya, takmirnya itu secara dominan adalah warga Jogokaryan dari
oleh dan untuk warga Jogokarian. Karena ada masjid terletak di satu tempat, pengurusnya ada wilayah lain, program-programnya juga di wilayah lain. Bisa saja terjadi. Tentu dalam variasi-variasi tertentu sangat diperlukan kondisi seperti itu. Tetapi kalau untuk kasus Jogokarian, beliau menekankan jangan sampai ini menjadi masjid di Jogokarian. Dia adalah masjid Jogokarian. Itu cukup. Jadi bagaimana dia menjadi masjid level kampung, tetapi bisa dengan menjalankan fungsi dan peran sedapat mungkin kita meniru dari masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pemetaan tadi menjadi penting. Pemetaan yang dilakukan di Masjid Jogokarian, kita menggunakan metode sensus jamaah. Sensus jamaah ini dilaksanakan dengan melakukan pendataan kepada jamaah dengan update data per 3 tahun. Kita telah memiliki data jamaah lebih detail daripada datanya sensus penduduk BPS. Kita mendata setiap keluarga dari data-data basic, identitas, sampai kepada tingkat sosial ekonomi, pendapatan dan konsumsi. Kita biasanya tidak menanyakan pendapatan, mungkin itu sesuatu yang sensitif. Tapi kita mendata tingkat konsumsi. Itu biasanya lebih mau terbuka gitu ya, tingkat konsumsi. Kemudian kita juga mendata masing-masing anggota keluarga ini, apa saja hobinya, apa saja golongan darahnya, apa saja keterampilan yang dimiliki, kendaraan apa yang biasanya digunakan, sampai kepada kita telah mendata partisipasinya dalam kegiatan masjid. Karena data ini nanti diolah, ditampilkan dalam bentuk peta dakwah Masjid Jogokarian. Di peta dakwah Masjid Jogokarian itu kita punya database yang bisa diklik di tiap rumahnya. Jadi kalau rumah itu warnanya di dalam peta dakwah hijau tua, berarti telah secara fikrah sangat dekat dengan masjid dan nilai-nilai keislaman. Semakin muda nanti menuju kepada kuning dan merah, maka berarti lebih besar perhatian yang harus diberikan terkait mendakwahinya. Jadi ini menjadi perhatian bahkan sebagai benar-benar sebuah peta dakwah. Tahun 2004 ketika saya menikah dan kemudian berKTP Jogokarian, sampai Ustadz Haji Muhammad Jazir SP waktu itu masih ketua umum takmir, memberikan arahan kepada saya, Ustadz Salim, nanti kalau mau ngontrak rumah, tolong di RW ini prioritas di RT ini atau RT ini. Kenapa Ustadz? Karena di RT ini masih banyak merah mudanya. Kalau yang sini sudah hijau, kalau yang sini sudah hijau muda, ini RW yang ini gitu ya, ini masih banyak merah dan merah mudanya. Kalau bisa ada di sana nanti bisa menjadi poros kebaikan untuk mengajak orang menuju masjid. Jadi sampai kami di lingkungan para pengurus takmir itu diarahkan, mau tinggal di mana saja diberi arahan. Nanti kalau sudah di sana, upayakan bisa menjadi ketua RT, upayakan bisa menjadi pengurus RW dan lain sebagainya, supaya kemudian bisa menjadi bagian dari cara kita berdakwah kepada mereka. Demikian pula data-data itu nanti akan sangat bermanfaat di dalam menyusun program-program masjid. Saya memberi contoh terlebih dahulu, sebelum nanti kita detailkan di pembahasan tentang pelayanan dan pemberdayaan. Apa sih program utama sebuah masjid? Masjid Jogokarian mendefinisikan waktu itu program utamanya adalah untuk mensolatkan orang hidup dalam bidang ibadah. Mensolatkan orang hidup. Kalau mensolatkan orang mati mudah Pak. Takbir 4 kali, salam selesai. Itu mensolatkan orang
mati. Tapi mensolatkan orang hidup berarti membuat orang yang semula tidak sholat sama sekali menjadi mau sholat. Dari yang sholatnya bolong-bolong menjadi rutin. Dari yang sholatnya di rumah menjadi di masjid. Dari yang sholatnya kadang-kadang di masjid menjadi rutin. Itu PF. Data sensus kami di tahun 2005 dari 1.800-an mukallaf di Masjid Jogokarian itu, di warga Jogokarian itu, ada 480 mukallaf yang belum sholat. Di tahun 2005. Kita periksa datanya, sebaran usia. Agak mengejutkan pada saat itu, ternyata warga kita yang belum sholat ini, yang usia 55 tahun ke atas cukup banyak. Kita observasi lebih jauh. Ada apa dengan bapak-bapak, ibu-ibu usia 55 tahun ke atas yang belum sholat ini? Tentu jawabannya mudah. Mereka adalah sisa-sisa kaum lama. Yang di tahun 55 menjadi anggota pemuda rakyat. Dan lain sebagainya itu. Oke? Kita datangi ke rumah-rumahnya, kita lakukan wawancara. Bapak Ibu, kenapa tidak sholat? Darang sahabat, belum bisa ya Pak. Lah kenapa tidak ke masjid Pak? Di masjid ada loh, dilatih untuk sholat, diajari untuk sholat. Lah belum bisa sholat kok ke masjid. Ya malu deh. Belum bisa sholat kok disuruh ke masjid, tentu kami malu. Lalu kita tawarkan program, Bapak Ibu mau nggak diajarin sholat di rumah privat, pusatnya datang, diajarin sampai bisa. Mau deh, mau mereka. Maka kita waktu itu melalui Baitul Mal Masjid Jogokarian menggalang donasi untuk membiayai kafalah para ustadz yang mengajarkan sholat sampai bisa di rumah-rumah warga. Datang secara private. Jadi kafalah ustadznya ditanggung oleh Baitul Mal Masjid. Mereka datang ngajari setiap orang di target 5 pertemuan nanti sudah bisa sholat berjamaah di masjid. Begitu mereka sudah bisa sholat, diberi mukena, diberi sajadah, diberi peci, baju koko, sarung. Ternyata Bapak Ibu yang dirahmati Allah, orang-orang yang tidak sholat sebelumnya ini, karena mereka belum bisa ini, dalam hatinya menyimpan keinginan untuk bisa, begitu ada pendekatan yang tepat untuk mereka diajari di rumah-rumah sampai bisa, mereka berubah menjadi jamaah masjid yang rutin. Kadang-kadang jam 3 sudah datang ke masjid untuk sholat subuh. Pak, azannya masih agak lama. Nggak apa-apa, dan wong di rumah juga cuma ngelangut. Daripada di rumah nggak tahu mau ngapain, dia pilih pergi ke masjid. Maka kemudian lama-kelamaan kita tuntun untuk bisa sholat tahajud di masjid. Karena mereka ini ternyata rajin sekali ke masjid. Antara maghrib dengan isya mereka milih untuk tidak pulang, tetap di masjid. Maka kemudian kita selenggarakan majelis-majelis kecil untuk menambah bekal keislaman mereka yang sepuh-sepuh ini dari ba'da maghrib ke isya. Karena kita punya data, maka kita bisa memberi program yang tepat. Dari data kita juga kita ketemu banyak orang yang belum sholat ini hobinya sama, yaitu suka sepedaan. Istilah orang Jogja, mondel, goes, suka sepedaan. Apa yang kemudian kita lakukan, Mbak? Ada anggota BKM, anggota takmir yang juga senang sepedaan. Kita kumpulkan, kita berikan arahan khusus. Anggota takmir yang juga senang sepedaan ini kita berikan arahan khusus untuk berdakwah di kalangan masyarakat Jogokarian yang suka sepedaan dan belum sholat. Apa yang harus mereka lakukan? Ngombiongi. Ngombiongi itu membersamai dan lalu menjadi poros utama. Caranya bagaimana? Mereka diberi budget dakwah oleh masjid. Untuk apa? Mereka yang mengorganize sepedaan bareng-bareng dengan tujuannya tempat kuliner tertentu, nanti makan bareng-bareng, yang bayari adalah personel-personel BKM takmir ini yang menjadi poros
dari dakwah. Jadi dikasih budget untuk meraktir. Kalau dakwah itu memang ada unsur makan-makannya, Pak. Kalau kita periksa kamus, ya, lisanul Arab itu ad-dakwah, itu salah satu maknanya adalah nida'atul ta'am, undangan makan-makan. Memang kita nggak bisa dakwah kalau nggak ada makan-makan sama sekali gitu. Nah, maka kemudian ini tadi, akhirnya ayo kumpul, besok kita ke tongseng ayam bangun tapan. Yuk kita besok ke pecel Imogiri. Yuk besok kita sepedaan ke Jadah Mbah Carek Kalurang. Yuk besok kita sepedaan ke mana? Tujuannya kuliner. Yang membayar selalu personel dari masjid ini. Sehingga hatinya mereka tertambat kepada orang-orang. Lama-kelamaan diarahkan nanti kumpulnya di masjid sebelum sepedaan, berangkatnya bareng-bareng di masjid. Kapan kumpulnya? Ba'da sholat subuh ngumpul di masjid. Jadi mereka bisa mulai terbiasa dengan suasana masjid. Lihat orang datang sholat berjamaah, lihat orang pulang dari sholat berjamaah, lihat ba'da subuh ternyata ada kultum. Lihat ba'da subuh kultumnya ternyata ada buburnya. Lihat ba'da subuh ternyata kultumnya ada roti sama susu, kopi susunya, dan lain sebagainya. Mulai mereka kemudian mengenal dan merasakan suasana masjid itu ternyata asik. Lalu sepedaan, nah nanti di tengah perjalanan dimulai, teman-teman yang aktivis masjid yang ikut sepedaan ini diminta untuk ngajak mampir ke masjid tertentu melaksanakan sholat duha. Mulai dikenalkan sholat duha, duduk-duduk di serambi masjid, nyaman, lama-lama sudah level curhat. Menceritakan masalah pekerjaan, menceritakan masalah rumah tangga, menceritakan masalah-masalah yang sifatnya pribadi. Kita punya indikator itu. Kalau sudah curhat, berarti sudah siap diajak. Maka sudah kemudian, ayo mas daripada nganggur, sholat duha yuk. Wah, saya pakai celana pendek. Sudah kita siapkan jebakannya, yaitu kita kasih hadiah sarung. Ini mas sarung. Wah, baju saya kotor. Sudah kita siapkan baju koko. Bahkan ada kejadian lucu dan nyata. Waktu itu misalnya ada yang ngaku diajak sholat itu, saya belum mandi junub. Gitu. Kita juga siapkan alat mandinya dan lain sebagainya. Gitu ya. Akhirnya akrab, lama-kelamaan ngumpulnya bukan ba'da sholat subuh, tapi sebelum subuhan bersama di masjid baru berangkat. Lama-kelamaan kemudian mereka asik, sholat, kalau sudah level itu, berarti sudah kita bisa berikan kebanggaan. Masjid mengalokasikan anggaran untuk bikin seragam. Seragamnya kita sablon tulisannya The Jamboel, The Jamaah Masjid Bersepeda Ondel, The Jamboel. Lalu kita lantik The Jamboel beserta pengurusnya itu pada malam takbiran mengumpulkan seluruh warga. Ketika itu kita berikan tantangan, sanggup enggak The Jamboel bikin syawalat ontelis alias pesepeda se-Jogja Raya? Mereka mengatakan sanggup, tapi anggarannya ada toh Pak. Aman, anggaran kita sediakan. Luar biasa Pak. Di Syawal tahun 2010 mereka menyelenggarakan syawalan itu yang hadir 3.000 orang. Pesepeda se-Jogja, ada ikrar onteli se-Jogja, ikrarnya adalah sebaik-baik nguntel adalah nguntel ke masjid. Berpahala kan begitu. Jadi akhirnya terbentuk klub ini dan kita fasilitasi di masjid. Pada hari-hari tertentu diadakan pertemuan ontelis, kita bikin bazar onderdil vintage jadul untuk sepeda-sepeda lama seperti bahkan ada yang punya merek Gazelle dan lain sebagainya ya, era-era Belanda. Kemudian ada berbagai aksesorisnya kita bisa jual di situ dan lain sebagainya. Ini kita fasilitasi. Dari data itu pula kita menemukan ada di antara warga kita yang belum sholat adalah orang-orang yang hobinya mancing.
Saya ingat tiba-tiba satu hari habis maghrib duduk-duduk di gazebo depan masjid, Ustaz Jazir itu memberi inisiatif, ayo punya duit berapa kita bantingan. Bantingan itu istilah orang Jogja untuk iuran secara radikal. Itu namanya bantingan, karena dompetnya dibanting sampai kosong. Beli apa? Beli Grand Max. Untuk apa saat? Untuk di spotlight, dikasih stiker spotlight, ditulisi Pancing Mania Masjid Jogokarian. Teman-teman yang mau mancing kita fasilitasi antar jemput pakai mobilnya masjid. Mancing Mania Masjid Jogokarian. Senang pada ngumpul, pakai mobil Grand Max kan bagian belakang kita bisa atur secara supaya bisa muat banyak, rame-rame berangkat mancing. Nanti dijemput itu dini hari sambil bawa ustadznya ngajak tahajud dan muhasabah di tepi sungai dan di tepi pantai gitu ya. Pokoknya gimana caranya supaya mereka kenal sholat, akhirnya lama-lama mau sholat. Bahkan ketika tahun 2015 ada demam batu akik melanda Indonesia Raya, Masjid Jogokarian itu mendatangkan tukang asah batu, mendatangkan tukang emban cincin, ditaruh depan masjid. Supaya apa? Supaya orang ngasahkan batu, motongkan batu, masangkan batu di masjid. Misinya akrab dengan masjid, waktu sholat bisa diajak sholat. Dulu itu bahkan kita melakukan survei Pak. Angkringan, tahu angkringan Pak? Warung minuman yang pakai gerobak khas Jogja itu yang ada menu sego kucing alias nasi kucing. Kita mensurvei di seluruh Jogokarian, mana angkringan yang menurut warga Jogokarian tehnya paling enak, wedannya paling enak, jahenya paling enak. Setelah kita temukan mana yang dianggap paling enak oleh warga, kita propose supaya beliau mau pindah jualan ke depan masjid. Supaya apa? Orang itu nanti nyari wedangan yang enak itu ke masjid. Jadi data-data ini ketika kita gunakan untuk menyusun program menjadi program-program yang sangat powerful. Karena kita mengetahui tadi. Sekarang orang di Jogja misalnya cari donor darah, pergi ke PMI, oleh PMI biasanya diarahkan ke Masjid Jogokarian aja. Kenapa? Karena data donor darah kita lengkap, semua kita dorong menjadi donor rutin, per golongan darah ada grup WhatsApp-nya. Jadi kalau hari ini ada yang datang perlu golongan darah AB, berapa orang, sekian orang, langsung kita infokan di grup WhatsApp golongan darah AB. Siapa yang siap? Berangkat jam 7:30 malam nih. Terus biasanya tanya, habis donor apa ini? Sate kelada, siap gitu kan. Karena kemudian ini menjadi basis data warga, bantu warga, tolong-menolong yang tadi bisa kita lakukan. Jadi data ini menjadi sangat penting. Kalau Bapak Ibu memungkinkan, saya selalu mendorong agar masjid-masjid memprioritaskan program mendata jamaahnya. Satu saat saya sedang di Frankfurt. Dan kalau cerita perjalanan luar negeri, jangan di depan Ustaz Abdul Somad. Kata beliau, sesalin enak kali cerita tentang luar negeri. Ambo ini, awak ini ke Singapura aja ditolak. Nah, waktu itu di Frankfurt dan saya sampai sekarang alhamdulillah menjadi salah satu yang diminta menjadi penasehat Dewan Masjid-Masjid Indonesia di Eropa. Waktu itu masjid di Frankfurt ini mereka merintis, mereka menghitung biaya untuk pengadaan masjid ini, sewanya plus lain-lain per bulan itu 2.700 euro. 2.700 euro itu kan lumayan. 2.700 euro. Mereka selalu bingung, tapi gimana saat menggalang dana? Besok acara saya, berapa jamaah yang hadir, tolong didata semuanya, plus nomor teleponnya sampai ke nomor rekeningnya. Oke, nanti saya bantu sosialisasikan. Maka kemudian saya mengatakan kepada seluruh warga itu yang datang pas acaranya, ternyata yang datang 300 Pak. 200-700 euro biaya masjid kita per bulan. Bapak Ibu semua
bangga dengan masjid ini, bangga, siap nanggung bareng-bareng, siap. Ternyata kemudian dari 2.700 dibagi 300 orang, kan cuma 9 euro. Mau nggak Bapak Ibu 9 euro di auto debit dari rekeningnya tiap bulan? Ringan Pak, siap. Akhirnya berjalan masjid itu. Itu sama dengan mungkin bapak-bapak, ibu-ibu mendengar yang paling terkenal ada Masjid Jogokarian, saldo 0 rupiah. Oh, itu tidak langsung begitu. Yang kita lakukan dulu pertama-tama adalah menyajikan data kepada masyarakat. Menyadarkan masyarakat, kita menamakan di tahun 2005 Gerakan Jamaah Mandiri. Gerakan Jamaah Mandiri ini apa Pak? Kebutuhan masjid selama setahun penuh dijumlahkan. Biaya listrik, biaya kebersihan, biaya air, biaya untuk penyelenggaraan ibadah-ibadah rutin, sampai khutbah Jumat dan kafalah para khatibnya, sampai kemudian pengajian-pengajian dan berbagai anggarannya, konsumsi-konsumsi. Ketemu angka sekian ya dalam biaya masjid setahun. Biaya masjid setahun ini lalu kita bagi 52. Kok 52? Biar ketemu biaya masjid per minggu, biaya masjid per pekan. Ketemu biaya masjid per pekan, kita bagi jumlah kapasitas jamaah aktif yang sholat di masjid. Ketemulah kemudian biaya masjid per kapita per minggu, per kepala per minggu. Lalu kemudian kita sosialisasikan kepada jamaah. Waktu itu seingat saya, biaya masjid per kapita per minggu itu 2.400 rupiah. Maka kita sosialisasikan, yang terhormat Bapak Ibu jamaah Masjid Jogokarian, biaya ibadah di masjid kita selama setahun adalah, sehingga biaya ibadah per minggu adalah dibagi dengan kapasitas tempat sholat kita, maka biaya masjid per kapita per minggu adalah sekian, 2.400 rupiah. Maka apabila Bapak Ibu jamaah seminggu, setiap pekan, infaknya 2.400 rupiah, Bapak Ibu semua adalah jamaah mandiri, yaitu jamaah yang membiayai sendiri ibadahnya di Masjid Jogokarian. Tetapi kalau Bapak dan Ibu infaknya lebih dari 2.400 rupiah per pekan, maka Bapak dan Ibu adalah jamaah masjid yang mensubsidi ibadah orang lain. Pahala orang lain yang beribadah atas subsidi Bapak Ibu menjadi pahala Bapak Ibu pula tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. 3, kalau Bapak dan Ibu infaknya setiap pekan kurang dari 2.400 rupiah, maka Bapak dan Ibu adalah jamaah yang ibadahnya masih disubsidi orang lain. Meskipun demikian, kami sangat berbahagia Bapak dan Ibu bersedia beribadah bersama kami di Masjid Jogokarian. Hormat kami, takmir Masjid Jogokarian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pekan berikutnya setelah sosialisasi itu Bapak Ibu, infak Masjid Jogokarian naik 400%. Karena ternyata orang itu malu ibadah saja kok disubsidi orang lain. Tapi selama ini mereka tidak sadar bahwa ibadah di masjid ada biayanya. Tahunya kan datang ke masjid tinggal sholat, selesai. Itu sudah berjasa memakmurkan masjid. Mereka tidak sadar bahwa di balik ibadah mereka itu tetap akan ada biaya yang keluar untuk membiayai ibadah mereka. Maka sosialisasi ini menjadi gerakan jamaah mandiri tadi. Dari gerakan jamaah mandiri di tahun 2010 kita mencanangkan gerakan masjid mandiri. Gerakan masjid mandiri ini apa? Takmir, PKR, itu mengupayakan sumber-sumber pendapatan dari berbagai hal yang bisa dilakukan supaya bisa mengcover biaya-biaya rutin masjid, sehingga infak dari jamaah 100% bisa kita kembalikan kepada jamaah dalam program-program manfaat. Inilah yang mendasari kemudian adanya saldo sama dengan 0. Kenapa kita berpikir tentang saldo sama dengan 0?
banyak masjid setiap Jumat mengumumkan jumlah saldo infaknya. Semakin besar, biasanya semakin bangga. Padahal itu artinya dana mandek. Orang infak itu kan segera ingin apa yang diinfakkan menjadi sesuatu yang bermanfaat lalu berpahala. Betul mereka menyerahkan ke kota infak itu sudah berpahala. Tapi tentu pahalanya menjadi sempurna ketika dana itu dibelanjakan menjadi sesuatu yang bermanfaat. Kalau ditumpuk-tumpuk di kas, tentu ini tidak berjalan. Dan di Jokowi itu kita simpel Pak, kita takut kalau mengumumkan saldo infak besar itu menjadi luka dakwah. Luka dakwah maksudnya gimana Ustaz? Jumatan pakai pengeras suara, masjid mengumumkan saldo infak sekian ratus juta. Ada jamaah kita yang tidak berani ke rumah sakit padahal sakitnya serius karena tidak punya biaya. Mendengar masjid saldonya banyak, ya iya masjid kaya, kok aku tidak ditolong ya? Itu luka dakwah. Ada orang tua nggak berani nyekolahin anaknya karena nggak punya biaya, sementara masjid punya kas yang besar. Maka itu juga menjadi luka dakwah. Kita menghindari itu. Paling tidak orang yang kemudian belum tertolong pun dengar masjid saldo infaknya sama dengan 0, kan insya Allah tidak kemudian marah kepada masjid. Itu yang kita pastikan. Jadi kenapa kita mendasari pemikiran saldo infak sama dengan 0? Meskipun yang disesuaikan begitu, prakteknya sebenarnya saldo infak itu sama dengan minus, Pak. Karena sering ya takmir BKM itu tombok duluan gitu ya, sebelum kemudian kita bisa memenuhi hak-hak dari orang-orang yang dipinjam untuk berbagai program yang berjalan. Itu di Masjid Jokowi. Jadi kenapa kok Masjid Jokowi ada saldo infak? Ini latar belakangnya seperti ini, tidak ujuk-ujuk, tidak langsung, tapi melalui proses. Jamaah mandiri, lalu masjid mandiri. Nah ketika masjid sudah mandiri, Ustaz Jazir itu ya, dengan adanya angkringan di Masjid Jogokarian itu jual brand Pak. Angkringan Jogja Jogokarian dibeli Pak Puspowardoyo. Brandnya itu dibeli Pak Puspowardoyo. Dan setiap tahun dia bayar royalti angkringan Jogja Jogokarian itu. Kita kemudian nyewakan untuk BTS, kita bikin penginapan untuk memfasilitasi para musafir, dan lain sebagainya. Ini bagian dari cara takmir untuk kemudian menutup biaya-biaya rutin. Kita punya wakaf produktif berupa sawah yang kemudian digarap. Kita punya wakaf produktif dalam berbagai bentuk. Itu untuk mengcover biaya rutin, agar apa? Infak jamaah kembali menjadi program-program manfaat untuk jamaah. Maka di dalam konsep pelayanan di masjid kita punya ATM beras, Pak. Jadi jamaah kita yang kesulitan secara ekonomi, kita berikan kartu ATM untuk mengambil beras. Kartu ATM itu sudah diprogram, dia ngambil berasnya sesuai dengan jumlah anggota keluarganya. Untuk masak sekeluarganya. Ya, diambil pada waktu sholat. Jadi ATM-nya itu hanya hidup mesinnya itu di waktu-waktu sholat. Supaya apa? Ngambil beras ke masjid sambil sholat berjamaah. Karena kita mengambil iktibar dari Masjid Nabawi. Dulu Masjid Nabawi itu tiang-tiangnya dipasangi pasak-pasak. Untuk apa? Untuk yang berkelebihan tepung gandum dibawa ke masjid, dicentelkan di tiang-tiang masjid. Siapa yang membutuhkan silahkan mengambil, mengakses sesuai dengan keperluannya. Itu yang kita terapkan di ATM beras. Kita di tahun 2005 sampai 2010, dulu sebelum ada BPJS Kesehatan, kita menyelenggarakan asuransi universal coverage kesehatan untuk jamaah pakai kartu namanya kartu jamaah sehat. Di masjid kita sediakan klinik gratis, kalau perlu rawatan lanjutan, rekomendasi dari klinik bisa menjadikan dia bebas biaya dirawat di kelas 2 dan kelas 3 rumah sakit di seluruh Jogja. Itu yang kemudian kita terapkan pada saat ini. Maka latar belakangnya adalah pemetaan dan data itu bisa menjadikan kita menyusun program-program layanan yang sebaik-baiknya. Di tahun 2005 saya tadi menceritakan tentang bulan Ramadan. Logika kita hanya sederhana. Pada bulan Ramadan itu seharusnya semua berbahagia. Tetapi pada bulan Ramadan kita punya jamaah yang tidak terlalu bahagia.
Kenapa? Pekerjaan mereka jualan bubur kacang hijau, jualan bubur ayam, dan lain sebagainya. Yang dipakai sahur tidak cocok, dijual sebelum buka puasa tidak laku. Sehingga bulan Ramadan kan mereka tidak jualan. Wah, ini kasihan jamaah kita yang biasanya jualan seperti ini di bulan Ramadan kok tidak bisa jualan. Akhirnya apa? Bulan Ramadan tahun 2005 kita bagi-bagi kaos 2000 eksemplar kaos, kita sablon di belakangnya tulisannya ada pasar sore loh di Kampung Ramadan Jogokarian. Itu yang kita launch sebagai program Kampung Ramadan Jogokarian pertama tahun 2005. Kaos ini kita bagikan ke tukang becak. Dan kita pilihkan bahan yang enak, yang menyerap keringat dan nyaman dipakai. Sehingga tukang becak senang pakai ya. Maka tukang becak se-Jogja kompak mensosialisasikan ada pasar sore lu di Kampung Ramadan Jogokarian. Tohnya ada nomor telepon untuk dihubung. Maka kita membuka pendaftaran orang yang mau jualan di pasar sore Kampung Ramadan. Saya ingat di tahun 2005 itu 150 pedagang yang mendaftar, kita tata di sepanjang jalan sekitar masjid untuk kemudian berjualan. Kita berikan pelatihan kewirausahaan singkat, kita berikan pelatihan kesadaran halal dari Badan POM, BP POM MUI, gitu ya. LP POM MUI juga kita undang untuk berikan sosialisasi. Badan POM kita juga undang untuk mensosialisasikan tentang keamanan pangan dan lain sebagainya. Kita undang dari Dinas Lingkungan Hidup tentang pengelolaan sampah jualan dan sebagainya. Kita berikan pelatihan pemberian bekal tentang bagaimana supaya tidak riba, bagaimana supaya tidak gharar, bagaimana jangan ada penipuan, bagaimana jangan sampai ada transaksi-transaksi yang haram. Itu kita berikan pelatihan. Jualan sukses tak? Yang dulu ada jualan ayam bakar, sehari cuma nyembelih 2 ekor, 3 ekor, sekarang karyawannya 30 orang. Di tahun berikutnya itu ada yang kemudian pulang dari merantau di Batam, dia bingung konsultasi sama takmir, saya bikin usaha apa ya Pak? Masjid Jogokarian ini makin banyak tamu Pak, namanya Pak Jardi. Bapak bikin souvenir khas Masjid Jogokarian aja. Apa ya misalnya peci misalnya. Akhirnya peci batik Jogokarian sekarang menjadi salah satu souvenir khas Masjid Jogokarian, sudah ekspor sampai ke Malaysia dan Brunei ya. Sekarang punya 35 karyawan penjahit yang kadang-kadang pada musim tertentu seperti Ramadan ditambah sampai 50 penjahit dia itu gitu ya, dan dipasarkan dengan marketing online sekarang dengan pendekatan bukan cuma sebagai sebuah pakaian tapi sebagai koleksi motif batik gitu ya dan lain sebagainya. Jadi ini menjadi sukses story yang kemudian luar biasa dari orang-orang yang jualan di pasar sore Kampung Ramadan Jogokarian. Kemarin kita juga sudah membuka kembali di bulan Ramadan ini pasar sorenya sehingga Masya Allah kalau Ramadan bisa mampir menyaksikan di Jogokarian bagaimana semangatnya pasar sore. Selama pandemi bahkan Ustaz Jazir menginisiasi pasar rakyat di setiap Sabtu dan Ahad subuh. Semua yang sholat subuh berjamaah di Masjid Jogokarian mendapatkan voucher Rp10.000 sebagai insentif untuk belanja di pasar rakyat Jogokarian pagi. Semuanya untuk saling tolong-menolong dalam kondisi pandemi. Di data kita banyak yang kena PHK, banyak yang kemudian omsetnya turun drastis, banyak yang usahanya tutup. Kita berikan fasilitasi untuk bisa jualan di sekitar Masjid Jogokarian ketika banyak tamu berkunjung ke Masjid Jogokarian. Ini bagaimana kemudian menjadi pemberdayaan. Tentu bentuk-bentuk lain, beasiswa, pinjaman modal usaha tanpa riba, dan lain sebagainya itu sudah menjadi program yang berjalan. Tetapi kita selalu dengan adanya pendataan dan pelayanan bisa tadi, kita bisa menyusun program-program pemberdayaan yang tepat guna, yang kemudian bisa menjadi solusi bagi jamaah kita. Jadi Masjid Jogokarian itu sampai memberikan tunjangan untuk yang PKL, untuk yang KKN. Program-program santunan itu dari santunan kelahiran, santunan sakit, santunan kematian, santunan pernikahan, ada gitu ya. Santunan yang kemudian kita wujudkan dalam berbagai bentuk. Tapi program ini terus berjalan gitu ya. Dan
Kemudian juga dalam rangka pelayanan maupun pemberdayaan berbasis pemetaan ini, kita ya kemudian bisa misalnya menghadirkan kalau Ramadan di Jogokarian setiap sore kita kajian-kajiannya unik, kajian-kajiannya asyik, kajian-kajiannya warna-warni, dan menyediakan 3.000 menu makan buka puasa gratis setiap hari. Itu 3.000 porsi kita tawarkan juga kepada jamaah untuk berinfak, dan biasanya sampai berlebih infak takjil itu jika kita bisa menyelenggarakan buka puasa di berbagai tempat di dusun-dusun binaan kita di lereng-lereng gunung, karena dipicu oleh program-program yang kita lakukan di Masjid Jogokarian. Saya kira itu sebagai pembuka bincang-bincang kita, mungkin nanti ada diskusi yang bisa kita lakukan. Barakallahu fikum. Untuk bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, mohon maaf atas segala kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang butuh kreativitas lah ya. Jadi mengelola masjid kalau kita tadi menyimak tidak dikelola secara konvensional gitu ya. Pasif gitu ya, tapi memang banyak ide-ide kreativitas yang mungkin nggak kalah juga dengan kayak mengelola mall gitu ya. Banyak promosi-promosi sehingga pada datang Ustaz ya. Ya.